Ikan piranha-piranha ini mengira mereka sedang berenang bebas di sungai Amazon. Merasakan arus yang mengalir tanpa batas. Menelusuri celah-celah di antara akar yang menjulur dari permukaan. Mereka percaya bahwa dinding-dinding di sekeliling adalah tanah sungai yang terbentuk jutaan tahun silam. Mereka tidak pernah tahu bahwa sejatinya mereka terkurung dalam kotak kaca. Aku menciptakan habitat ini seminggu yang lalu, bukan jutaan tahun lalu. Merancangnya dari awal. Fondasinya dari styrofoam. Dilapisi campuran semen dan pewarna khusus agar menyerupai tanah sungguhan. Setiap lekukan, setiap celah, aku bentuk untuk menciptakan ilusi alam bebas. Mereka berenang melewati potongan akar mati yang kupasang seolah-olah berasal dari pohon raksasa yang tumbuh di atas permukaan. Namun, tidak ada pohon di atas sana. Hanya salah satu kebohongan yang aku bentuk untuk mereka. Awalnya habitat ini beracun. Zat kimia dari semen meracuni setiap tetes air. Aku menetralisirnya selama 3 hari, merendamnya dalam campuran air dan cuka. Aku bersihkan racunnya agar mereka aman, meskipun seluruh habitat mereka tetaplah sebuah ilusi. Di dasar akuarium, mereka mengira pijakan mereka adalah hasil erosi yang terjadi selama ribuan tahun. Padahal, itu hanyalah pasir yang kutuangkan dari kantong plastik. Untuk membuatnya lebih meyakinkan, aku menambahkan variasi lingkungan, menambahkan batang yang seolah-olah tumbang, dan menaburkan dedaunan kering. Tak ada pohon yang menggugurkan daun di sini. Semua hanya rekayasa, agar mereka percaya sedang hidup di alam liar. Tanaman ini yang menstimulasi naluri eksplorasi mereka, aku tambahkan untuk mengurangi stres, khususnya bagi piranha yang teritorial. Airnya tampak gelap, sangat asam dan miskin mineral, layaknya air sungai Amazon. Namun semua itu karena kutambahkan ekstrak daun ketapang, bukan karena hutan di luar sana. Akuarium ini bukan sekedar dekorasi. Ini adalah replika biologis dari sungai Amazon, lembah yang tak hanya melahirkan predator piranha, tapi juga menyembunyikan misteri kehidupan. Kita menyebutnya indah, tapi di Amazon, keindahan bukanlah tujuan. Bentuk dan warna adalah senjata, strategi untuk bertahan. Di sana, keindahan lahir dari seleksi yang brutal, yang kuat bertahan, yang lemah membusuk. Di kedalaman sungai Amazon, seekor diskus melayang anggun. Ia bukan pemangsa, bukan ancaman. Ia hanyalah sebuah keindahan yang berenang perlahan di antara cahaya yang membias. Percaya bahwa perairan ini adalah tempat yang aman. Namun hari itu berbeda. Ia perlahan menjauh dari kawanannya. Mungkin untuk mencari serpihan makanan, atau mungkin karena alam kadang menggoda makhluknya untuk menyendiri. Tapi di Amazon, kesendirian bisa berarti ancaman. Dari balik gulungan bayangan, dari celah tanaman air yang rapat, sesuatu mengintai. Sepasang mata merah dalam kegelapan. Mereka adalah pemburu berdarah dingin. Mereka tidak langsung mengejar mangsanya. Mereka menunggu, diam dan tenang, hingga mangsa membuat satu kesalahan kecil. Sang diskus berhenti. Instingnya mulai berteriak bahaya. Ia terlihat panik, mulai berenang liar ke segala arah, mencari jalan keluar untuk pulang. Namun rasa takut membuatnya ceroboh.
Gerakan membabi buta membawanya masuk terlalu dalam, ke dalam semak tanaman air yang lebat, tempat di mana piranha bersembunyi. Dan seketika itu juga keheningan hancur. Terlihat kilatan perak yang mulai bergerak. Piranha-piranha yang lapar mulai menerjang dari segala sudut seperti peluru hidup. Mereka keluar dari persembunyian dengan satu tujuan, yaitu memangsa. Diskus yang tadinya berenang anggun, kini terjebak dalam pusaran ketakutan. Tubuhnya yang indah tercabik dalam tarian gigi tajam. Tak ada waktu untuk menjerit, tak ada ruang untuk lari. Hanya detik-detik terakhir, lalu keindahan itu pun lenyap. Di balik pesonanya, alam menyimpan hukum yang tak pernah berubah, yang kuat bertahan, yang lemah dilupakan. Jadi berbijaklah dalam memelihara ikan predator maupun spesies invasif. Jangan pernah lepaskan mereka ke alam liar. Apa yang terlihat indah dan tenang di dalam akuarium bisa menjadi ancaman yang mematikan di alam bebas. Jika kamu melepaskannya, bisa menghancurkan keseimbangan yang dibangun ribuan tahun oleh alam. Mereka bisa memangsa spesies asli, menyebarkan penyakit, dan merusak rantai ekosistem yang sensitif. Hobi yang kita cintai jangan sampai menjadi luka bagi alam. Tanggung jawab kita bukan hanya merawat, tapi juga menjaga keseimbangan alam. Karena mencintai alam sama dengan mencintai diri kita sendiri. Secara ilmiah, ikan-ikan ini tidak menyadari bahwa mereka berada dalam akuarium. Mereka tidak memiliki kesadaran reflektif. Tidak pernah bertanya siapa yang membangun dunia ini, atau apakah ada sesuatu di luar kaca. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti mereka? Kita menempatkan mereka dalam habitat buatan, terkurung dalam kotak kaca, tanpa sadar bahwa mungkin kitalah yang sebenarnya hidup dalam kotak serupa, diawasi oleh mata yang tak pernah kita lihat, dari balik kaca yang tak pernah kita sadari adanya.